Beberapa hari lagi pertandingan antara Manchester United melawan ASEAN All-Star akan segera dimulai, tepatnya pada tanggal 28 Mei mendatang di Stadion Bukit Jalil. Tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda jika pertandingan itu bakal meriah. Hal itu terjadi karena tiket pertandingannya belum terjual habis, dan tampaknya tiket tersebut semakin sulit terjual jika melihat nasib Manchester United musim ini. Terbaru mereka harus rela dikalahkan Tottenham Hotspur di laga final Europa League. Kekalahan yang membuat nasib setan merah semakin ngenes di musim ini. Kekalahan yang dialami oleh Manchester United kini akhirnya berdampak panjang. Contohnya adalah dengan banyaknya fans yang tidak jadi datang untuk menyaksikan mereka bermain melawan ASEAN All-Star. Lantas, bagaimana cerita selengkapnya? Berikut ini adalah jawabannya. Gempar, ribuan orang demo mengembalikan tiket pertandingan antara MU dan juga ASEAN All-Star. Malaysia kapok undang MU karena memang pemainnya sekarang tidak baik. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita cek video sama-sama. Cek it out. Badut Eropa. Mungkin itu adalah julukan yang sangat pantas disematkan kepada Manchester United musim ini. Bagaimana tidak? Karena performa mereka begitu mengecewakan dengan kekalahan demi kekalahan yang terus diterima. Kekalahan paling sering mereka alami di ajang Premier League. Hingga pekan ke-37, Setan Merah telah mengalami 18 kali kekalahan. Bahkan dalam 5 pertandingan terakhir, mereka tidak pernah menang dengan rincian 4 kekalahan dan sekali imbang. Hasil yang membuat skuad asuhan Ruben Amorim tersebut berada di peringkat 16 klasemen sementara. Posisi yang pastinya tidak pantas untuk tim sebesar Manchester United. Soal 5 pertandingan terakhir yang dijalani oleh Manchester United, wajar jika mereka sering mengalami hasil buruk. Alasannya adalah karena mereka ingin fokus pada pertandingan final Europa League. Final tersebut harus dimenangkan, karena selain meraih trofi, Manchester United juga akan mendapatkan tiket untuk bermain di Liga Champions musim depan. Jadi intinya Amorim rela mengorbankan peringkat di Premier League demi bisa fokus di ajang Europa League. Tapi sayang, harapan untuk meraih gelar juara akhirnya pupus setelah Tottenham Hotspur mampu mengalahkan United di partai puncak. Son Heung-min dan kawan-kawan berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol Tottenham dicetak oleh pemain mereka, yakni Brennan Johnson. Pemain berusia 23 tahun tersebut sebelumnya berhasil memanfaatkan kelengahan Luke Shaw dan Andre Onana. Tergepak hancurkan dinding kelam, bangun dari abu debu penuh dendam. Dengan kekalahan tersebut membuat penderitaan dari Manchester United semakin lengkap. Selain berada di papan bawah klasemen Premier League, mereka juga kembali puasa gelar di musim ini. Tak hanya itu, musim depan Setan Merah juga tidak akan bermain di kompetisi Eropa. Tentu sebuah petaka yang pastinya belum pernah dibayangkan sebelumnya. Kasihan. Efek lanjutan dari kekalahan Manchester United. Ya ini. Setelah ini tinggal satu pertandingan lagi yang akan dimainkan oleh Manchester United, yakni melawan Aston Villa. Pertandingan itu adalah kesempatan terakhir bagi mereka untuk memperbaiki klasemen. Jika menang, maka United bisa naik ke peringkat 14. Itu pun dengan catatan Wolverhampton dan West Ham sama-sama mengalami kekalahan di pertandingan terakhir. Sebaliknya, peringkat dari Manchester United juga bisa turun jika seandainya mereka kalah. Tapi intinya, entah apapun hasilnya, Manchester United tak akan bisa mengubah nasib mereka sebagai salah satu tim peringkat bawah di musim ini. Iya Lur ya, ini bisa berdampak kepada pertandingan antara ASEAN All-Star dan juga MU. Karena memang di beberapa pertandingan yang krusial MU dikalahkan oleh lawan-lawannya, sehingga fans MU sepertinya seperti kecewa Lur ya. Ini akan berdampak pada pertandingan nanti. Enggak ya kalau misalnya banyak sekali para penonton yang mengembalikan tiket, tidak seru lagi melihat pertandingan ini karena MU sudah terjatuh sepertinya Lur ya. Sudah tidak ingin fans MU sudah tidak ingin lagi melihat MU bertanding dengan ASEAN All-Star karena memang di beberapa pertandingan MU dikalahkan oleh lawannya, sehingga menempati posisi peringkat yang paling rendah Lur ya. Mungkin inilah yang dinamakan
tidak seru lagi untuk dilihat loh ya. Mungkin ini bisa jadi yang bisa bikin kecewa juga antara Malaysia dan juga AFF untuk bertanding dengan MU. Mungkin mereka kalau misalnya tahu MU akan seperti ini tidak akan mengundang MU loh ya. Pasti akan mengundang tim-tim lainnya. Tapi apalagi sekarang sudah sudah terjadi dan sudah diundang untuk bertanding bersahabatan dengan MU. Ya kita dukung terus karena Asia All Star juga membawa nama baik ASEAN loh ya. Walaupun kayak gimana kita harus dukung, dan juga ya semoga Asia All Star dapat mengalahkan MU nanti di pertandingan persahabatan nanti loh. Kita lanjut. Kegagalan demi kegagalan yang dialami oleh Manchester United akhirnya memberikan dampak lanjutan. Salah satunya adalah di laga persahabatan mereka melawan ASEAN All Star pada akhir bulan ini. Nah, ini dampak yang dimaksud adalah soal banyaknya fans yang tiba-tiba memilih tidak jadi menonton pertandingan. Buktinya, mereka sampai menjual tiketnya kepada fans lain yang membutuhkan. Tiket pertandingan belum terjual habis. Saat fans menjual tiketnya kembali, tentu menjadi tanda yang buruk bagi panitia terutama AFF dan Malaysia. Jika itu terus terjadi, maka pertandingan antara Manchester United melawan ASEAN All Star bisa berlangsung sepi. Hal itu ditambah dengan tiket yang sampai saat ini belum terjual habis. Berdasarkan updatean terbaru, tiket yang terjual habis cuma 2 sektor saja, itu pun yang paling murah. Sementara harga yang lebih mahal belum sold out sama sekali. Hal ini pastinya sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh PSSI. Saat ini tiket pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Cina telah habis terjual. Habisnya pun tidak membutuhkan waktu lama karena beberapa hari saja sudah sold out. Tentu sebuah trik yang harus benar-benar diperhatikan oleh negara tetangga jika mau menyukseskan sebuah acara. Nah itulah. AFF ternyata Indonesia benar. Mengakui ya sekarang. Tak hanya soal performa Manchester United, ada beberapa alasan lain mengapa tiket pertandingannya belum habis terjual. Di antaranya adalah jadwal pertandingan yang kurang tepat. Pada tanggal 28 Mei nanti kebanyakan para pemain pasti akan difokuskan untuk membela tim nasional masing-masing. Dan kebetulan hal itu juga dilakukan oleh timnas Malaysia karena sebentar lagi mereka akan bermain melawan Vietnam. Sebelum melawan Vietnam, tim Harimau Malaya akan bermain melawan Cape Verde pada tanggal 29 Mei. Padat ya. Ada beberapa fans yang akhirnya memilih menonton timnas Malaysia ketimbang menonton Manchester United. Ya itulah lur ya. Apapun harus belajar dari timnas Indonesia kita untuk penjualan tiket. Karena memang suatu pertandingan yang menarik itu diambil dari tim-tim yang sedang naik daun atau yang sedang booming lur ya. Jangan seperti kita ingin memperdayakan tiket untuk sold out lor, tapi pertandingannya melawan tim-tim yang sedang lemah sekarang kan tidak menarik itu, jadinya tiket pun susah untuk dijual kepada penonton lor ya, karena memang tim yang dilihat atau ditonton pun sedang turun rankingnya, bukan sedang naik. Coba dilihat tim-timnya yang sedang naik seperti timnas Indonesia itu sold out pasti lor, tiketnya pasti mudah banget habis lor ya. Dan juga pokoknya tim ASEAN janganlah ngezolimi Indonesia atau timnas Indonesia kita. Cobalah belajar dari timnas Indonesia kita untuk mengembangkan segala aspek lur ya. Dari melawan pertandingan dan juga dari penjualan tiket dan juga cara menatrasi pemain-pemain luar negeri agar dapat sejajar dengan Indonesia sekarang. Mau tidak mau kalian harus mengakui timnas Indonesia kita sekarang lebih tinggi daripada tim-tim ASEAN lain ya. Kita lanjut. Beda dengan Indonesia. Jika mengadakan pertandingan, jadwalnya hampir selalu tepat. Contohnya yang terjadi beberapa tahun yang lalu saat tim seperti Chelsea, Arsenal hingga Liverpool berkunjung ke tanah air. Waktu itu pertandingannya sangat meriah dan Stadion GBK dipenuhi oleh banyak fans. Salah satu alasannya adalah karena pertandingan itu terjadi di bulan Juli. Selain tidak ada FIFA Matchday, bulan-bulan tersebut memang cocok bagi setiap tim untuk melakukan tur pramusim. Kini menarik dinantikan pertandingan antara Manchester United melawan ASEAN All Star pada tanggal 28 Mei nanti. Yang pasti, di skuad ASEAN All Star tak akan menurunkan para pemain terbaiknya karena mereka harus fokus bersama timnas.
Selain bersama timnas, ada beberapa pemain yang tidak diizinkan oleh klubnya untuk bermain di laga tersebut. Iya loh ya, Indonesia tuh bisa memilih waktu yang tepat untuk pertandingan persahabatan dengan tim manapun. Jadi tidak bentrok dengan pertandingan yang sangatlah krusial untuk kelas selanjutannya. Makanya di sini banyak sekali pemain yang tidak diizinkan oleh timnas Indonesia kita untuk membantu ASEAN All Star karena memang waktunya bentrok dengan pertandingan krusial antara Indonesia mempertahankan atau memperebutkan Piala Dunia loh ya. Bukan piala biasa. Karena itu Bapak Erick Thohir sangatlah pandai untuk memilih waktu agar tidak bentrok dengan pertandingan-pertandingan yang sangat krusial. Itu ya yang dicontohkan kepada ASEAN agar bisa meraup untung yang besar lah. Sekian langsung dari gue Kanil, kurang lebihnya gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.